Di tengah upaya mengurangi polusi dan ketergantungan pada energi fosil, taksi listrik ini mulai hadir melayani masyarakat. Inilah awal dari transformasi besar menuju transportasi publik yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Sebuah taksi listrik melaju tenang di kawasan kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Tanpa asap knalpot dan tanpa deru mesin yang bising, kendaraan ini menjadi simbol arah baru transportasi di provinsi ini. Saat ini, sekitar 10 taksi listrik telah mulai beroperasi. Jumlahnya memang masih terbatas. Namun bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah, langkah kecil ini menjadi penanda dimulainya era elektrifikasi angkutan umum. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bahkan menjajal langsung kendaraan tersebut. Menurutnya, kenyamanan berkendara dan minimnya polusi menjadi keunggulan yang ditawarkan kendaraan listrik. Bagi Pemprov Jateng, transformasi ini bukan sekadar mengganti mesin berbahan bakar minyak dengan baterai. Yang lebih penting adalah membangun sistem transportasi yang terintegrasi, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat. Karena itu, elektrifikasi tak hanya menyasar taksi. Pemerintah juga mengkaji penggunaan kendaraan listrik untuk layanan travel hingga Trans Jateng. Semua dilakukan dengan pertimbangan matang agar teknologi yang digunakan benar-benar sesuai kebutuhan daerah. Transformasi perhubungan Jawa Tengah juga menyentuh aspek digitalisasi. Pembayaran non-tunai mulai diterapkan di Terminal Tipe B. Sistem monitoring operasional terminal berbasis digital pun dihadirkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan. Tak berhenti di situ, Pemprov Jateng juga membangun konektivitas antar moda melalui integrasi Trans Jateng dan Gojek. Kedepan, masyarakat ditargetkan dapat menggunakan satu sistem tiket untuk menunjang perjalanan dari titik awal hingga tujuan akhir. Upaya membangun transportasi publik yang lebih modern mulai menunjukkan hasil. Sepanjang tahun 2025, jumlah penumpang Trans Jateng mencapai sekitar 10 juta orang. Lebih dari setengahnya merupakan masyarakat yang beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Peralihan itu tak hanya mengurangi kemacetan dan emisi, tetapi juga memberikan penghematan biaya transportasi masyarakat hingga puluhan miliar rupiah. Taksi listrik yang mulai beroperasi hari ini mungkin baru 10 unit. Namun di balik angka itu, tersimpan visi besar tentang masa depan transportasi Jawa Tengah. Masa depan yang lebih bersih, lebih terhubung, dan lebih ramah bagi masyarakat serta lingkungan. Ini satu-satunya taksi listrik di Jawa Tengah yang sekarang akan kita kembangkan. Dan ini sudah beroperasional sekitar 10. Nanti ke depan kalau bisa hampir semua taksi di tempat kita kepada energi terbarukan, yaitu taksi listrik. Dan ini sangat nyaman sekali, saya coba muter kantor, argonya tinggal pencet, nggak ada suaranya, tidak polusi udara, dan menghemat energi fosil. Dan ini adalah sebagai terobosan kita agar ke depan tidak hanya kendaraan, kemudian ada gedung-gedung perkantoran kita untuk di provinsi juga sudah menggunakan solar panel. Terus besok pun waduk Gajah Mungkur dan waduk Kedung Ombo akan kita resmikan terkait dengan energi apung, dalam hal ini adalah solar panel yang nanti akan diresmikan oleh Bapak Presiden dari Bali. Termasuk daerah kita ada 2 waduk yang terbesar yang menggunakan solar panel. Dan ke depan memang dunia mengharapkan agar energi terbarukan dan green economy menjadi prioritas kita sebagai program Jawa Tengah dalam rangka mendukung. Banyak masih kita kaji ya, kita kaji termasuk trans, kemudian taksi, kemudian travel. Jadi dalam kajian dari Dinas Perhubungan agar nanti betul-betul kita kedepankan. Oke?